Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 30 Mei. Hujan deras selama beberapa hari terakhir diduga telah menyebabkan tanah menjadi gembur. Pagi ini ada pohon tumbang yang menyeret 2 tiang listrik di distrik Peitou, kota Taipei. Untungnya tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut. Sedangkan cuaca di seluruh Taiwan pada hari ini umumnya berawan. Namun kadar uap air akan meningkat lagi pada hari Minggu dan front awan lainnya akan tiba pada Selasa depan. Hujan diperkirakan akan turun di seluruh wilayah Taiwan. Tiang listrik yang tumbang tergeletak di tengah jalan. Hujan lebat berkelanjutan menyebabkan tanah di Chien Road, distrik Peitou menjadi gembur, menyebabkan pohon tumbang dan menyeret 2 tiang listrik. Untungnya tidak ada yang terluka. Di bagian cuaca, CWA menyampaikan tanggal 30 hujan sporadis masih turun di wilayah selatan, timur, dan pegunungan di area sentral. Sedangkan wilayah lainnya berawan. Namun front awan lainnya diperkirakan tiba Selasa depan dan membawa curah hujan di berbagai tempat dengan peluang curah hujan lebat sporadis di wilayah barat. Dalam rangka mempertahankan lebih banyak tenaga terampil internasional di Taiwan, kemarin Yuan Eksekutif memutuskan untuk melonggarkan regulasi terkait, termasuk mengizinkan pekerja dengan gaji tahunan di atas 6 juta dolar Taiwan yang telah menetap di Taiwan selama 1 tahun untuk mengajukan permohonan izin menetap permanen atau APRC dan memperpanjang masa tinggal bagi pekerja nomad digital menjadi 2 tahun. Yuan Eksekutif meloloskan amandemen UU tanggal 29 Mei, mencakup pelonggaran aturan kerja bagi 1.000 sarjana perguruan tinggi untuk bekerja di Taiwan tanpa perlu pengalaman kerja 2 tahun. Masa berlaku visa pekerja nomad digital diperpanjang dari 6 bulan menjadi 2 tahun. WNA dengan gaji tahunan di atas 6 juta dolar Taiwan yang telah menetap di Taiwan selama 1 tahun boleh mengajukan permohonan APRC. Selain itu, pemerintah juga melonggarkan aturan agar mereka bisa menikmati aturan pensiun tanpa harus memiliki APRC. 目前数位游牧签证呢，只能停留3个月加3个月，那这个相对于其他国家通常会1到2年，诱因比较不足，所以我们在这次修法也放宽到2年，可以停留。 TDNA menyambut baik amandemen UU tersebut dan berharap kebijakan ini dapat mendorong Taiwan menjadi tumpuan utama di Asia. Namun pakar mengingatkan daya tarik untuk mempertahankan tenaga profesional juga bergantung pada gaji. Pemerintah disarankan menyesuaikan strategi perekrutan, tak hanya berfokus pada tenaga profesional saja, tapi juga membidik tenaga yang berpotensial, misalnya dengan menarik siswa dari Asia Tenggara yang studi di Taiwan agar tinggal dan bekerja di Taiwan setelah lulus. Kantor Perlindungan Hewan Kota Taoyuan menggerebek sebuah kontainer di Kota Taoyuan yang dijadikan tempat pembiakan anjing secara ilegal. Petugas menemukan 26 ekor anjing ras di tempat kejadian. Mayoritasnya menderita penyakit. Bahkan ada yang pita suaranya dipotong. Semua anjing di tempat telah diamankan oleh petugas. Gang di distrik Tasi, Kota Taoyuan ini belakangan ini dikeluhkan warga akibat sering terdengarnya gonggongan anjing. Kantor Perlindungan Hewan melakukan penyelidikan dan menemukan 26 ekor anjing ras di dalam sebuah kontainer. Mereka telah ditampung terlebih dahulu. Sarang pembiakan ini baunya busuk, kotoran dan kencingnya sudah lama tak dibersihkan. Banyak anjing yang sakit, ada yang bahkan pita suaranya dipotong secara tidak manusiawi. Karena terlibat aksi pemeliharaan dan perdagangan anjing secara ilegal, pelaku akan didenda 100.000 hingga 3 juta dolar Taiwan bila terbukti bersalah dan semua anjingnya akan disita. Kementerian Ketenagakerjaan merilis survei terkait gaji setiap profesi pada tahun 2024. Di antaranya gaji bulanan rata-rata staf industri pariwisata dan perhotelan yang mengalami krisis pekerja parah mencapai 30.941 dolar Taiwan pada tahun lalu. Sedangkan profesi dengan gaji tertinggi adalah pilot, mencapai 320.000 dolar Taiwan per bulan. Aktuaris dan dokter masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. Begitu tamu check-out, staf kamar hotel langsung sibuk membersihkan. Namun menurut survei gaji tahun 2024 MUL berdasarkan jenis profesi, terlepas dari jenis akomodasi, gaji rata-rata staf kamar pada industri pariwisata dan perhotelan yang mengalami krisis pekerja parah hanya 30.941 dolar per bulan tahun lalu, naik tak sampai 700 dolar dibanding tahun sebelumnya. 平均薪资其实是有点不一样的。这个调查其实是讲不分这些不同类型的房务员的平均薪资，就没有办法看出不同形态的房务员的差别。
Gaji tertinggi adalah pilot, melampaui $320.000 per bulan. Aktuaris di posisi kedua, gajinya $212.000 Taiwan. Dokter di posisi ketiga, gajinya $180.000. Gaji paling rendah adalah petugas pencuci dan penyetrika, tak sampai $30.000 per bulan. 其实这个工作，它必须要冷静沉着，而且要判断力很强，而且不容许犯错。 MUN menyatakan distribusi gaji setiap profesi bervariasi tergantung pada jenis dan karakter kerjanya masing-masing. Contohnya, kesenjangan gaji di sektor industri mamin agak kecil, sedangkan di sektor transportasi, logistik, dan teknologi informatika perbedaannya lebih besar. Bencana tak henti-hentinya melanda dunia. Seorang arsitek di Amerika menggunakan tanah liat, karung, dan kawat besi sebagai bahan untuk merancang pondok yang tetap berdiri kokoh walau telah menghadapi guncangan gempa dan terpaan badai. Dalam beberapa tahun terakhir, pondok serupa juga telah diperkenalkan ke beberapa area pinggiran kota di Taiwan. Saat memasuki Institut Penelitian Cal-Earth di area gurun California Selatan, akan terlihat sejumlah bangunan unik yang disebut super adobe atau pondok karung tanah liat yang dibangun dengan menumpukan tanah liat, karung, dan kawat besi. Dewasa ini ada warga di daerah pinggiran Taiwan yang mulai mengadopsi jenis bangunan karung tanah liat ini. Namun asal-usul super adobe berawal sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Guna merespons program hunian sederhana di luar angkasa yang diluncurkan NASA, seorang arsitek asal Iran merancang metode konstruksi ini. Di sini adalah lokasi contoh rumah super adobe yang ia bangun semasa hidupnya. 这项当初 NASA 月球、火星人类居所计划，因为工法相对简单，容易就地取材，也成为现在喜欢自然建筑人士与救灾防灾建筑的选项之一。 Setelah kabar pondok super adobe yang tetap kokoh saat kebakaran di California Selatan tersebar, pengunjung yang ingin mempelajari metode konstruksi ini naik 3 kali lipat. Yeah, we lost our home in the Eaton fire. So I think we're going to be rebuilding. So some of these things will kind of give us an ideas. Pondok super adobe tidak hanya tahan api liar, namun juga terbukti tahan gempa dan badai. Dengan bahan yang mudah diperoleh dan metode konstruksi sederhana, pondok ini menjadi salah satu pilihan bagi penampungan korban bencana alam di masa depan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan macan tutul salju di Inggris. Kita soal lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.